Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya saat menonton video gue ini. Amin. Selamat datang teman-teman di channel gue IR01. Channel ini nantinya akan berfokus untuk bikin video terkait tutorial ataupun sharing-sharing di IT infrastruktur teman-teman, seperti sistem administrator ataupun sistem engineer, network engineer, dan juga harapannya adalah fokusnya di DevOps Engineer teman-teman. Nah, harapan gue juga nanti kedepannya bisa ngasih mini-mini project, bisa bikin mini-mini project biar kita tahu gimana sih real use case di DevOps itu kayak gimana sih, kurang lebih seperti itu teman-teman. Di sini juga gue nggak memposisikan diri sebagai seorang yang ahli, mahir, guru, bukan. Tapi di sini gue sebagai orang yang pengen belajar, pengen upgrade ilmu, seneng ngoprek, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Oke, di video pertama ini yaitu DevOps Engineer episode 1 mengenai overview. Kalau teman-teman tanya apa sih itu DevOps? DevOps itu simpelnya adalah metode ataupun culture untuk meningkatkan kolaborasi antara tim development dengan tim operation teman-teman. Kenapa harus dijaga? Karena biar nggak ada lagi boundaries teman-teman. Oke, di serial ini kita bakalan belajar apa sih? Kita nanti akan belajar tools-tools yang dipakai di DevOps teman-teman. Tools-tools yang biasa dipakai di DevOps. Jadi nantinya kita akan belajar Linux teman-teman. Kalau teman-teman lihat Linuxnya nanti akan masuknya di bagian operate. Kemudian juga ada Git karena kita udah mengadopsi yang namanya infrastruktur as code. Harapannya adalah tim DevOps itu sudah mulai menerapkan yang namanya GitOps teman-teman. Nah, selanjutnya Ansible. Ansible ini dipakai untuk mengautomate tas-tas yang ada teman-teman. Seperti contoh kalau misalnya teman-teman mau install aplikasi di Linux, misalkan MongoDB lah. MongoDB kalau misalnya 1 server, 2 server, 3 server, 4 server, 5 server masih aman, tapi kalau misalnya udah 10 server kan wasting time tuh. Nah, makanya Ansible. Di Ansible ini kita bisa define berapa server mau kita installin si MongoDB-nya. Selanjutnya ada Jenkins, GitLab. Ini sebagai CI/CD. CI/CD itu tempat untuk developer ngompil build code mereka menjadi binary teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nanti juga kita akan belajar Python, belajar dikit-dikit ngoding. Selanjutnya juga belajar Docker, belajar Kubernetes, belajar Argo CD untuk continuous delivery di environment Kubernetes. Selanjutnya juga kita belajar dengan Consul teman-teman. Consul ini tools yang multifungsi. Nantilah kita oprek bareng-bareng teman-teman. Selanjutnya juga ada Elasticsearch. Ini biasanya dipakai untuk logging system teman-teman. Selanjutnya juga ada sistem monitoring dengan menggunakan Prometheus dan Grafana. Untuk cloudnya kita belajar bareng-bareng di Google sama di AWS teman-teman. Kita belajar infrastruktur as code yaitu Terraform. Apa itu infrastruktur as code? Infrastruktur as code itu sebagai apa ya, bisa dibilang ketika teman-teman mau bikin objek di cloud itu nggak perlu lagi namanya ngeklik teman-teman, tapi udah di define secara code. Loh, kok di define secara code kan ribet? Nggak ribet teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kerjaannya bersifat repetitif, itu bisa menggunakan IaaS, jadinya seperti templating teman-teman. Tinggal ganti namanya apa, speknya berapa, udah jadi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mau bikin 10 compute itu ya teman-teman tinggal ganti-ganti aja namanya, nggak perlu ngeklik satu-satu tuh. Kalau 10 kan ribet ya, makan waktu. Nah, DevOps itu harapannya adalah mengautomate setiap kerjaan yang bersifat repetitif teman-teman. Selanjutnya ada Packer. Packer ini dipakai buat bikin image teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bikin compute kan itu perlu yang namanya image ya. Nah, di Google di cloud itu biasanya image-nya udah ada seperti Ubuntu 18 berapa ataupun Ubuntu 20 berapa. Kalau misalkan teman-teman mau bikin custom bisa pakai Packer teman-teman. Jadi di image-nya itu udah ada dependensi yang teman-teman butuhin. Misalkan ada yang namanya, kita ambil contoh Redis ataupun segala macam teman-teman, itu kita bisa custom menggunakan Packer. Nanti juga kita belajar pelan-pelan tentang Golang teman-teman, kurang lebih seperti itu.
Selanjutnya, kenapa di video ini seri pertama itu terkait dengan DevOps? Karena gini teman-teman, supply dan demand-nya masih bagus. Supply dan demand yang bagus ini akan berujung dengan rata-rata gaji DevOps engineer yang bagus juga. Kenapa supply and demand-nya bagus? Teman-teman bisa lihat bahwa lowongan DevOps engineer itu banyak, tapi engineer-nya itu masih sedikit teman-teman, sehingga rata-rata gajinya masih bagus. Dan juga teman-teman bisa transform ke full developer. Kenapa? Karena teman-teman udah mulai biasa nih ngoding, scripting dikit-dikit, dan juga teman-teman biasanya kalau misalnya udah di DevOps, teman-teman tahu gimana proses aplikasi itu dibuat. Nah, dengan itu, dengan berbekal itu, teman-teman bisa transform ke full stack, back end, ataupun front end teman-teman. Kemudian karir yang baik, ya bisa dibilang DevOps itu lagi bagus-bagusnya teman-teman, lagi booming banget sih. Banyak corporate ataupun perusahaan-perusahaan yang mulai beralih ke digital membutuhkan yang namanya DevOps teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, kenapa bikin video ini? Karena bisa teman-teman baca sendiri di sini, kurang lebih seperti itu. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada saran, ada komentar, silahkan tinggalin di kolom komentar. Kritik apapun itu gue terima, biar channel ini makin maju, makin berkembang, penjelasannya, penyampaiannya semakin baik. Jadi jangan sungkan-sungkan. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau mendukung channel ini, bisa dengan klik tombol like di video ini, dan juga klik subscribe teman-teman untuk mendapatkan update-update video berikutnya. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.